Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat hadir di masjid kita ini. Semoga pertemuan yang sedang kita lakukan ini menjadi sebab turunnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Perpisahan kita dari tempat ini nanti menjadi sebab Allah gugurkan dosa kesalahan kita. Menjadi sebab semua doa dan harapan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, tidak terasa hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, semakin dekatlah Ramadan itu datang. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW pernah bermunajat kepada Allah. Curhat. Munajatnya begini, ya Allah, kasihan sekalilah umatku ini. Ada harapan Allah, ya Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasihan sekalilah umatku ini. Umurnya pendek-pendek, tubuhnya kecil-kecil, tenaganya tidak begitu kuat. Dibandingkan umur umat Nabi terdahulu, panjang-panjang, tubuhnya tinggi-tinggi tegap, tenaganya kuat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pastilah ibadah umatku tidak bisa menyaingi ibadah umat-umat terdahulu karena umurnya panjang. Lalu Allah dengan kasih sayangnya memberikan jawaban, jangan kau sedih kekasihku Muhammad. Karena Rasulullah kekasih Allah, sehingga terbawa kitalah dalam salawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Habibillah, kekasih Allah. Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak. Di antara banyak yang nama Nabi itu Toha, nama Nabi juga. Yasin, nama Nabi juga. Jadi jangan terkejut Bapak dan Ibu kalau nanti pas kita baca Yasin, diam-diam terdengar kita. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti apa? Dia ya di saat itu dia memahami nama Yasin itu juga nama Nabi Muhammad. Jadi sambungnya sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasihku, jangan kau susah sedih. Sekalipun umur umatmu itu pendek-pendek, tubuhnya kecil-kecil, tenaganya tidak begitu kuat, kuberikan kepada umatmu itu keistimewaan yang banyak, yang tak kuberikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu, di antara keistimewaan menjadi umat Rasulullah yang banyak ini terangkumlah dalam buku tebal. Judul bukunya Min Syarafi Ummatil Muhammadiyah. Di antara keistimewaan menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niat saja kita berbuat baik sudah datang pahala kebaikan. Begitu niat diwujudkan 10 pahala kebaikan, asyru amsalihah.
Kalau umat terdahulu, niat berbuat baik belum datang pahalanya. Buat dulu, itu pun satu pahalanya. Kalau kita niat berbuat buruk, belum datang dosanya. Begitu kita buat keburukan yang diniatkan tadi, satu ya dosanya. Kalau umat terdahulu, enggak. Niat saja berbuat buruk, datang satu dosanya. Nah, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Ramadan itu juga termasuk dari sekian banyak keistimewaan menjadi umat Rasulullah SAW. Inilah kajian kita, cerdas menyambut kedatangan Ramadan. Ya. Kita kasih judul kajian kita pada malam hari ini, cerdas menyambut datangnya Ramadan. Rujukan ayat satu aja. Surat An-Nahl 97. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, siapa saja yang beramal soleh, min zakarin au unsa, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, dijaganya amal ibadahnya tidak rusak karena ria, karena ujub, karena sombong, karena takabur. Dijaganya amal ibadahnya tidak rusak karena dengki, dendam, ghibah. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh niscaya pasti. Nah, sudah pakai lam, pakai nun bertasdid lagi. Kalau dalam kajian bahasa ini kuat sekali penegasan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan berikan buat dirinya kehidupan yang baik di dunia ini. Ternyata Bapak dan Ibu, betapa Allah memudahkan kita. Tak usah kau pikirkan hidupmu, jalani sajalah perintahku, ku jamin hidupmu itu mudah. Tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, dekatkan diri kepadanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan berikan buat dirinya kehidupan yang baik. Uang nggak punya, rizkinya ada. Uangnya nggak ada, tapi rizkinya ada. Ingat saya Bapak dan Ibu, pada beberapa Ramadan yang lalu, seorang bapak pada malam iktikaf didatanginya saya. Pada malam iktikaf Ramadan, saya membawa iktikaf dengan muhasabahnya. Ya, didatangi sama si bapak ini, Ustaz. Sebelum saya mengenal agama ini, dulu kehidupan saya itu mudah aja. Maksud bapak mudah itu apa? Ya, mudah mencari rezeki, duit tuh. Ya, bisa punya ini, tanah, aset, rumah di mana-mana. Sebelum saya mengenal agama ini dengan baik, katanya. Tapi Ustadz, setelah saya mengenal agama ini dengan baik, sholat sudah saya jaga, nggak tinggal lagi. Yang sunat saya juga buat, qiyamul lail saya hidupkan, ya, Al-Quran saya baca, zikir juga mana yang saya tahu saya amalkan. Berangsur-angsur apa yang saya beli dulu habis terjual. Tanah terjual, rumah terjual, ya, aset di mana-mana habis. Hingga saya hari ini ngontrak. Terus Pak, saya tanya lagi Pak, Ibu, ya, lebih enak dulu daripada sekarang. Saya bilang Pak di saat itu, kalau Bapak merasa waktu belum mengenal agama dulu, belum bisa mengamalkan agama dengan baik, begitu mudahnya Bapak cari kehidupan sehingga punya rumah, punya tanah, punya macam-macam. Begitu Bapak dekat agama, yang Bapak cari itu ternyata habis terjual. Dengar Pak ya, saya bilang gitu, Bu, Pak. Inilah cara Allah menjawab doa-doa Bapak selama ini. Maksud Ustaz, Allah mau membersihkan
harta yang Bapak dapat dari jalan yang enggak jelas itu. Kalau ada uang yang Bapak dapat, uang gertak-gertak orang, hasil menggertak ketakutan orang ngasihnya, gemeter-gemeter orang ngasihnya. Sehingga Bapak punya ini, punya kos-kosan, punya rumah, punya macam-macam, ya. Orang nggak ikhlas mengasihnya itu dulu, Pak. Mungkin Bapak dulu waktu kerja, Bapak hitung-hitung, pelanggaran Bapak 1, 2, 3, 4, dendanya sekian. Mau bayar langsung, mau bayar di sana. Ya. Akhirnya Bapak dapat yang Bapak inginkan. Dengan Bapak hijrah itu, Allah mau bersihkan harta yang haram itu. Harta yang subhat, harta yang nggak jelas. Sehingga Bapak tenang menjalani hidup. Sekarang saya mau tanya. Nah, saya tanya Pak, Ibu sama Bapak tadi. Waktu Bapak berhajat untuk mendapatkan sesuatu, ada nggak jalannya? Ada Ustaz. Entah dari mana-mana, ada aja selesai masalah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti kami akan berikan buat dirinya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan ganjaran atas perilaku yang sudah mereka lakukan, surga dengan kenikmatan. Nah, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Ramadan yang semakin dekat datangnya ini perlu kita sikapi dengan baik. Agar jangan menyesal nanti ketika pulang menghadap Allah. Karena sudah kita lewati kajian kita beberapa waktu yang lalu. 3 penyesalan orang yang pulang menghadap Allah nggak bawa bekal. 3. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Dia di belakang letak penyesalan. Kalau letaknya di depan, itu namanya pendaftaran. Kalau di belakang dia penyesalan. 3 orang yang pulang ya menghadap Allah tidak membawa bekal. Penyesalan ketika mau mati dalam surat Al-Munafikun ayat 10-11. Penyesalan di dalam kubur dalam surat Al-Mu'minun 99-100. Penyesalan yang ketiga, penyesalan yang sangat mengerikan Bapak dan Ibu. Penyesalan nanti ketika berhimpun di padang mahsyar di hari kiamat. Surat As-Sajadah ayat 12. Semuanya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jangan pulang menghadap Allah, nanti kita nyesal. Maka Ramadan yang semakin dekat datangnya Bapak Ibu, 12 hari kurang lebih ke depan ini. Manfaatkanlah dengan baik, cerdaslah menyambut kedatangannya ini Bapak dan Ibu dengan cara apa? 6 caranya. Cerdas menyambut kedatangan Ramadan dengan 6 cara. Yang pertama, bayarlah hutang puasa itu. Masih ada waktunya. 11 hari, 10 hari ke depan masih ada, bayarlah hutang puasa. Hutang kepada manusia wajib dibayar, hutang kepada Allah lebih wajib lagi untuk dibayar. Karena tahu Bapak Ibu, anak kita perempuan sudah menikah, pulang dia ke rumah orang tuanya. Rumahnya dekat dari rumah kita ini, ya, di Jalan Jemadi. Dekat tuh Pak, Jemadi. Dari Jalan Jemadi itu ke rumah emaknya di sini. Ibu tahu anak ibu sudah menikah, anak bapak sudah menikah perempuan. Orang yang paling besar haknya terhadap diri seorang anak perempuan kalau sudah menikah itu suaminya. Tapi ibu bapak mau ngambil jalan kebaikan di situ. Apa kebaikannya? Mengingatkan anak untuk membayar hutang puasanya. Katakanlah, nak, Ramadan tinggal 12 hari lagi. Kamu belum sudah mengganti puasa yang tertinggal itu. Belum, mah. Kenapa nggak dibayar, nggak diganti? Orang suamiku aja diam-diam aja katanya. Suamiku mah, abang itu diam-diam aja dia. Kita Pak, Ibu sebagai orang tua tentulah kita bilang, memang tugas suamimu mengingatkan itu. Tapi karena kau datang ke rumah bapak mama ini, ya nggak salah juga mama mau ngambil kebaikan, ayah mau ngambil kebaikan. Kau bayarlah hutang puasamu. Nanti-nanti aja lah itu katanya. Kenapa nanti-nanti aja?
Udah 7 tahun kami menikah, 7 kali Ramadan lah kami lewati. Selama 7 tahun, 7 kali Ramadan, belum pernah aku tengok lakiku itu puasa. Suamiku sayang kali sama aku. Terus, daripada masuk neraka sendirian, ku kawani aja. Alah, ajab lagi dah. Daripada suamiku masuk neraka sendirian, mak, ku kawani aja. Bapak dan ibu semua yang saya hormati. Kita lahir tak kenal orang tua, nggak kenal suami, nggak kenal istri, janganlah mau dibawa pasangan ke neraka sana. Dan Allah nggak suruh gitu. Yang Allah suruh apa? Wallahu yad'u ila darissalam. Allah ajak kita rame-rame masuk ke negeri Darussalam. Mana Darussalam itu? Simpang Gajah Mada, Darussalam juga. Ya. Banda Aceh sana, Darussalam juga. Ya. Tapi Darussalam ini wallah yad'u ila darissalam yang kita zikirkan tiap habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Itulah negeri yang penuh keselamatan. Bayar hutang puasa. Ya. Bisa bayar hutang puasa dengan puasa, bayar. Nggak bisa bayar puasa dengan puasa karena sakitnya itu nggak bisa lagi dia puasa. Bayarlah hutang puasa dengan fidyah. Lihat di masjid kita bagaimana dan berapa ketentuan fidyah jasanya setiap tahun. Tanyain, ada datanya, ya, ada arsip dokumentasinya. Biasa berapa Pak? 20, 17. Nah, biasa ada data itu. Zakat fitrah sekian, zakat mal, ya, ada fidyah. Keluarkan zakat ya fidyahnya. 2. Cerdas menyambut kedatangan Ramadan ini Bapak dan Ibu dengan cara apa? Yang kedua, jaga, rawat, pelihara silaturahminya. Jangan sampai silaturahmi nggak bagus, terakhir ibadah banyak nggak dipandang Allah. Gara-gara apa? Memutuskan hubungan silaturahmi. Kita punya 2 waktu lagi Bapak Ibu, hari Sabtu, hari Ahad. Berarti ada 4. Sabtu, Ahad, besok, lusa, ya. Dan berikutnya, Sabtu, Ahad, cari waktu di antara Sabtu dan Ahad ini, kumpullah anggota keluarga. Kalau kita sebagai abang, adik, orang tua yang punya ya besar perhatian sama keluarga, ya dengungkan di WA grup keluarga menjelang memasuki Ramadan ini, kumpullah kita sambil mendoakan ayah emak kita, orang tua-tua kita dulu. Apa namanya itu? Unggahan keluarga. Kumpul. Karena tidak sedikit anak sama anak tak bagus hubungan. Karena tidak sedikit anak sama menantu ipar beripar nggak bagus hubungan. Tinggalnya di gang keluarga, gang sedulur, gang famili, ya, gang warisan, gang perdomuan si solkot. Tapi hati tidak berkeluarga. Menjelang memasuki Ramadan ini, kumpulkan. Bilanglah Pak, Ibu, nak, Mama punya acara sama ayah kalian nih, hari Sabtu depan, kumpul di rumah ini. Kita buat unggahan sambil mendoakan keluarga dan memperbaiki silaturahmi kita, mempererat silaturahmi kita. Kalau bisa Bapak dan Ibu, jangan sekedar kumpul, makan, pulang. Ya, undang ustadz yang menjelaskan apa makna berkumpul silaturahmi menjelang memasuki Ramadan ini, ya. Cari waktunya Ustadz Fahri yang di depan ini dulu. Tak elok mencontohkan orang lain Pak, ya kan? Nah, kalau nggak dapat waktunya, barulah cari yang lain. Kasih modal sama ustadznya, Ustadz. Menjelang memasuki Ramadan seperti yang sampaikan itu, kami mau kumpul-kumpul keluarga ini, Ustadz sampaikanlah tolong, ada menantu sama mertua ini nggak bagus hubungan. Ada anak sama anak nggak bagus, seperti yang Ustadz ceritakan itu. Anakku nomor sekian, nomor sekian. Kalau salah saya di situ sebagai orang tua, Ustadz kasih tahu. Ya. Biar bisa kami masuk surga rombongan anggota keluarga memasuki Ramadan ini. Kalau perkara makan udah biasanya, ya kumpul makan udah biasa. Tapi dudukkan dia
biar dapat manfaat. Apa maksud kumpul ini? Selain kita mengambil hadis Nabi, gembira memasuki Ramadan, inilah dia silaturahmi kita jaga. Dua. Jadi kita Bapak Ibu menjelang memasuki Ramadan cerdas menyikapi kedatangan Ramadan ini, sambung, jaga, rawat, pelihara silaturahmi. Kalau ada salah kita kepada orang, minta maaflah kita. Jangan dibawa sampai Ramadan, karena sepanjang Ramadan Bapak Ibu kita berzikir gak tinggal ini. Di Ramadan awal sampai terakhir, ya. Setelah tarawih kita akan zikir doa ini Bapak dan Ibu, gak lepas itu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau afun,